Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua jemaat Tuhan. Pada malam hari ini kembali lagi kita ada dalam renungan rohani Sosianim. Malam hari ini ya kita ada di bulan yang penuh dengan sukacita. Oleh karena itu mari kita akan mendengarkan juga sedikit renungan tentang sukacita yang terjadi di hari Natal. Karena itu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang lagi malam hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Berkati setiap renungan yang akan kami terima, biar itu dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menjalani lagi kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya masih dalam judul atau tema yang saya angkat tentang My Heart, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi malam hari ini kita akan mendengarkan tentang sukacita Natal yang terjadi dalam kehidupan orang-orang di dalam kitab Perjanjian Baru, yang tentu akan kita sama-sama buka Alkitab kita terlebih dahulu di dalam satu ayat di dalam Amsal 4 ayat 23 ya, ayat yang tentu tidak asing buat kita, tapi mari kita baca terlebih dahulu dalam Amsal 4 ayat 23 untuk menjadi dasar kita merenungkan firman Tuhan ya. Dikatakan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, berkaitan dengan ayat yang menjadi tema kita ya, tentu saya masih akan menjelaskan tentang my heart ya, apa yang terjadi dengan hati kita di hari-hari menyongsong ya, hari kelahiran Tuhan kita ya, kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita ya, bagaimana kondisi hati kita ya. Jadi malam hari ini saya akan membawa kita melihat satu kisah tentang ketika ada firman Tuhan atau suara Tuhan ya disampaikan kepada gembala-gembala di dalam Lukas pasal 2 ya. Lukas pasal 2 dikatakan ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu kita baca pada ayat yang ke-19. Ayat 19 dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini yang akan kita perhatikan pada saat malam hari ini ya. Satu kisah di mana ketika suara Tuhan disampaikan melalui malaikat-malaikat ya, tentang berita sukacita, ada berita kabar baik, ada kesukaan besar yang dikatakan yang untuk seluruh bangsa. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kisah cerita suara Natal ini diperdengarkan kepada gembala-gembala, dan gembala-gembala ini datang menemui seorang wanita yang bernama Maria ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Maria yang tentu kita tahu adalah ibu Yesus. Dia membuat satu hal yang menarik yang dicatat di dalam firman Tuhan. Ketika kisah ini diceritakan oleh gembala-gembala kepada Maria, dikatakan ayat 19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ya, jadi ketika ada suara Natal ya, suara sukacita yang datang,
dan disampaikan, berita Natal ini disampaikan oleh gembala-gembala kepada Maria. Ya, kisah yang bagaimana malaikat datang menyampaikan berita sukacita ini kepada gembala-gembala, ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada yang menarik yang dilakukan oleh Maria. Dikatakan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ya, ini yang akan kita perhatikan saya akan membandingkan, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika berita Natal, berita sukacita itu diperdengarkan, ada hati yang terbuka untuk mendengarkan berita ini, untuk merenungkan berita sukacita, berita yang sangat besar, ya, yang disampaikan oleh gembala-gembala kepada Maria. Ini direnungkan oleh Maria menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Berita Natal bagi Maria itu satu hal yang sungguh luar biasa, sehingga dia menyimpan semua apa yang dikatakan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ya, ada banyak orang ketika mendengarkan satu berita atau satu cerita yang terjadi, ya hanya berlalu begitu saja. Tetapi ini menjadi satu hal yang menarik bagi Maria, karena dia menyimpan semua perkara yang disampaikan oleh gembala-gembala ini di dalam hatinya, dan dia merenungkan apa yang dia dengar. Ini yang perlu kita pelajari, kita renungkan pada malam hari ini. Ya, kenapa kita perlu merenungkan? Karena ketika ada berita sukacita, berita Natal, ya, kita ada di bulan Natal, ya, ada berita kabar baik, ada sukacita yang disampaikan bagi kita. Tetapi ketika ini terjadi kepada seorang yang kita sama-sama tahu, ya, seorang tokoh juga di dalam Natal yang tentu ketika ini kita rayakan bersama-sama, maka ada satu orang tokoh juga yang dicatat di dalam Alkitab, ya, yang bernama Herodes. Herodes ini ketika dia mendengar berita tentang kelahiran Tuhan Yesus, ya, dia bukannya menjadi bersukacita atau dia sama-sama bersukacita bersama-sama dengan orang-orang lain ketika mendengar ada berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi justru sebaliknya, hatinya penuh dengan kemarahan, hatinya penuh dengan dendam, hatinya penuh dengan kejahatan. Sehingga yang terjadi di dalam Matius pasal yang kedua, dia marah dan dia memutuskan untuk membunuh semua bayi-bayi, semua anak-anak yang lahir, ya, pada waktu itu. Sehingga ini yang membuat Yusuf dan Maria harus melarikan diri, mereka harus pergi, ya, mereka harus keluar dari Yerusalem. Ini yang kita perlu, saya ingin kita renungkan, ya, kondisi hati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ini yang saya mau bawa kita perhatikan malam hari ini, bagaimana kondisi hati kita ketika kita masuk ke dalam bulan Natal ini. Ketika ada kabar sukacita, ada berita sukacita yang disampaikan buat kita, jemaat-jemaat Tuhan, apakah kondisi hati kita ada dalam kondisi hati yang baik, yang kita mau merenungkan berita Natal ini, berita sukacita ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kita mau merenungkan berita Natal ini dengan damai sejahtera. Tetapi ada orang-orang juga yang mungkin hari-hari ini, ya, hati mereka ada dalam keadaan tidak baik, sehingga berita sukacita Natal, ya, bukan menjadi berita yang baik untuk dapat direnungkan, sehingga ini membuat hati yang panas, hati yang marah, ya, penuh dengan hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, walaupun kita ada di bulan Natal Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita harus menjaga hati kita, karena hati ini perlu dijaga. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak dapat lakukan, ya, yang membuat seringkali kita menjadi marah, ya, hal-hal yang tidak tercapai, yang kita tidak bisa laksanakan, yang seringkali membuat kita jadi marah, ya. Hari-hari ini sudah ada di akhir tahun, dan mungkin ada hal-hal yang kita rencanakan belum bisa tercapai, dan ini mempengaruhi hati kita, ya. Maka kita harus menjaga hati kita di bulan Natal ini. Jangan sampai kita ada di bulan Natal, tetapi sukacita Natal itu berubah menjadi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena hati kita ada dalam
keadaan yang panas, hati kita ada dalam keadaan yang marah. Oleh karena itu mari kita jaga hati kita, dan biarlah sukacita Natal itu memenuhi hati kita. Ya. Biarlah berita Natal, ya, berita sukacita ini dapat membawa damai sejahtera dalam hati kita. Sehingga saya dan saudara kita sama-sama dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Ya, kita bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang menjadi sukacita besar bagi seluruh bangsa. Ya, malam hari ini ya, biarlah saya dan saudara Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersama-sama bersukacita, hati kita penuh dengan sukacita, dan mari renungkan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tentang semua yang Tuhan sudah lakukan ya dalam kehidupan kita, supaya kita memenuhi hati kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh dengan damai sejahtera, yang akan juga tentu memberkati kita semua. Ya, bukan seperti Herodes yang memenuhi hatinya dengan kemarahan sehingga dia melakukan kejahatan, dia melakukan pembunuhan di mana-mana yang membuat ya banyak orang dirugikan. Ya. Jadi mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan di hari-hari ya menjelang akhir tahun ini, biar bulan Desember menjadi bulan yang penuh sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, saya akhiri renungan kita malam hari ini, dan mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu, berkati apa yang sudah kami renungkan, dan biarlah ini dapat menjadi sukacita bagi kami, di hati kami, di bulan yang penuh dengan sukacita ini Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Berkati kami semua jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah malam hari ini juga dalam peristirahatan kami dapat beristirahat dengan baik, dan kami dapat bangun dengan keadaan tubuh sehat kuat. Diberkati Tuhan, hati kami penuh melimpah dengan sukacita damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu dengan hati yang bersukacita. Malam hari ini kami dengar firman-Mu dan kami renungkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.